Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Para pengurus masjid yang dirahmati Allah, tengku-tengku, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya berat ini teman-temanku. Jadi ini susah mau dimulainya dari mana. Karena berbicara tentang awal bulan Hijriah itu sebenarnya berbicara tentang beberapa bab khilafiyah. Beberapa masalah yang memang sepertinya dari dulu, sekarang dan yang akan datang, madhi, mudhari' dan mustaqbal ke depan sepertinya akan selalu berbeda. Mungkin kesempatan ini untuk membuka intermezzo saja bahwa ternyata fikih dan astronomi itu sebenarnya adalah saling mendukung. Penetapan awal bulan Hijriah tidak boleh berdiri hanya dengan fikih saja. Tapi penetapan awal bulan Hijriah harus ditopang dengan ilmu astronomi, harus ditopang dengan peredaran benda-benda langit. Dan ini adalah bahagian daripada ilmu falak. Nah, mungkin jarang sekali kita bicarakan tentang ilmu falak, padahal itu adalah berkaitan dengan ibadah utama kita, berkaitan dengan beberapa ibadah wajib. Di antaranya adalah arah kiblat, di antaranya adalah penetapan awal waktu salat, di antaranya adalah penetapan awal bulan Hijriah, dan di antaranya lagi adalah tentang keadaan gerhana. Kesemuanya itu berkaitan dengan ibadah umat Islam, dan kesemuanya itu ternyata tidak selesai dengan fikih saja, tapi perlu penopang ilmu astronomi. Contoh seperti ini, ketika kita salat subuh, kapan kita salat subuh? Mata nusalli subha. Kapan kita salat subuh? Kita salat subuh adalah ketika terbit fajar. Pertanyaannya, apakah ada di antara kita yang benar-benar salat subuh itu melihat fajar terbit? Bagaimana bentuk fajar? Di mana posisi fajar? Oh, ada yang mengatakan fajar itu adalah cahaya yang pertama sekali keluar ketika cahaya matahari yang pertama sekali keluar di sebelah timur sebelum matahari terbit. Bagaimana bentuknya? Padahal itu adalah syarat sahnya salat, yaitu dukhulil waktu, masuk waktu salat subuh adalah dengan nampaknya fajar. Fajar apa? Fajar shadiq. Apakah benar salat kita selama ini benar-benar sudah fajar shadiq? Dan itu tidak selesai dengan fikih, itu baru selesai dengan pengamatan fajar shadiq. Kemudian dihitung posisi fajar shadiqnya, kemudian secara berangsur-angsur lama dapat diambil konklusi ternyata fajar shadiq itu terbit pada minus 20 sebelum matahari terbit. Begitu juga tentang kita salat isya. Dalam fikih disebutkan salat isya adalah ketika keluar syafaq, ketika hilang syafaq. Syafaq merah, ada yang mengatakan syafaq abyad. Nah, secara fikih tentu tidak selamanya kita bisa memperhatikan syafaq itu sudah hilang atau belum. Nah, akhirnya karena mendung, karena cahaya, karena polusi cahaya dan semuanya, kita perlu menghitung pada posisi berapa secara berangsur-angsur syafaq itu hilang. Maka ada waktu kita salat isya. Demikian juga dengan penetapan awal bulan Hijriah. Qala Allah Ta'ala, yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wahai Muhammad, apabila ada yang bertanya kepada kamu tentang hilal, ahillah, jamak dari hilal, ahillah. Qul, katakanlah, hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah hilal itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan haji. Nah, ini permasalahannya
tunggu-tunggu yang dirahmati Allah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Bagaimana hilal itu? Hilal inilah yang menyebabkan kecenderungan orang berbeda. Tidak hanya Zulhijjah. Sebenarnya ke seluruh bulan Hijriah itu penetapannya adalah dengan hilal. Karena yas'alunaka 'anil ahillah. Bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal. Qul, katakanlah, hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Hilal itulah penentuan. Hilal itulah tanda-tanda waktu bagi manusia dan haji. Bulan haji yang akan kita rayakan dengan hari Arafah, dengan puasa Arafah nantinya, dan dengan Idul Adha ditambah dengan hari tasyrik dan kurban, itu sangat terkait dengan hilal. Kenapa? Tidak mungkin ada tanggal 9 Zulhijjah tanpa kita ketahui tanggal 1 Zulhijjah. Tidak mungkin ada 10 Zulhijjah sebagai Idul Adha, 11, 12, 13 Hijriah sebagai tasyrik kalau tidak mengetahui kapan 1 Zulhijjah. Hakadha aydan, begini juga untuk bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan juga seperti itu. Bulan Syawal juga seperti itu. Karena rata-rata kita yang teringat dengan ilmu falak, yang teringat dengan penetapan awal bulan Hijriah hanya ketika Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Padahal kita ada puasa Arafah, padahal kita ada puasa Asyura, puasa 10 Muharram. Tidak mungkin tahu 10 Muharram kalau belum ada penetapan kapan 1 Muharram. Dengan apa penetapan 1 Muharram, 1 Rajab, 1 Sya'ban, 1 Ramadan, Syawal, bahkan Zulhijjah kita ini penetapannya adalah dengan yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Penetapannya adalah dengan hilal. Hadirin sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hilal itu bukan objek. Ini dia. Nah, sekarang masuk ke astronominya. Hilal itu bukan objek. Hilal itu adalah fenomena. Objeknya adalah qamar, bulan. Objeknya adalah bulan. Hilal itu fenomena. Fenomena apa? Dalam astronomi observasional, astronomi berdasarkan observasi, terdapat fase-fase bulan. Mulai dari cahaya pertama bulan paling tipis, sampai kemudian ada kuarter, ada seperempat, sampai kemudian ada penuh dia, sampai kemudian ada kecil lagi, sampai jadi kecil kembali. Itu namanya fase-fase bulan, dan itu bukan merupakan objek bulan, tapi fenomena cahaya bulan yang dipantulkan dari cahaya matahari. Makanya ada istilah yang pertama, yang paling kecil tipis itu namanya hilal. Apa itu hilal? Cahaya yang pertama sekali dapat dilihat oleh mata kita, apakah via teleskop atau tidak, cahaya yang pertama sekali. Nah, berdasarkan pantulan matahari terhadap bulan. Jadi cahaya pertama itu namanya hilal. Jadi hilal itu bukan objeknya bulan, tapi berkas cahaya yang dipantulkan kepada bulan. Kemudian kalau cahaya itu sudah lebih besar, dinamakan dengan at-tarbi'. Kalau dalam astronomi Islam, at-tarbi' itu bermakna bulan seperempat. Kemudian al-badru. Al-badru itu bermakna bulan penuh. Dalam bahasa kita sebut dengan purnama. Dan sampai terakhir menjadi hilal kembali, sabit kecil di akhir. Kalau tengku-tengku sering melihat di sebelah timur di akhir bulan Hijriah, itu tetap ada sabit kecil. Itu juga kita namakan dengan hilal. Tapi penentuan awal bulan Hijriah bukan pada hilal di akhir, tapi pada hilal di awal. Jadi masalah inti dari penetapan awal bulan Hijriah itu adalah pada hilal. Dan hilal bukan objek, bukan qamar. Qamar dengan hilal itu berbeda. Hilal adalah fenomena pendapatan cahayanya, sedangkan qamar adalah bulannya. Secara astronomi, pergantian bulan itu adalah ijtima'. Nah, ijtima' dalam bahasa astronomi namanya konjungsi. Ketika bulan, matahari, bumi pada ekliptika yang sama, itu terjadi pergantian hari, pergantian bulan, bulan baru, new moon kalau katanya. Bulan, terjadi bulan baru. Nah, terjadi bulan baru itu belum ada hilal. Kenapa? Belum mendapati cahaya
pertama untuk belum memantulkan cahaya pertama sekali dari matahari sehingga dia itu bisa disebutkan dengan hilal. Makanya bagi kelompok yang berpedomankan astronomi murni, maka pergantian bulannya itu adalah konjungsi, ijtima kalau dalam bahasa kita. Dan itu terjadi berbeda-beda. Tidak selalu terjadi waktu maghrib, tidak kadang-kadang terjadi jam 5 sore. Bulan Ramadan yang lalu, ijtima itu terjadi jam 2 malam. Bulan Ramadan yang lalu, jam 2 malam. Kalaulah berpedoman ijtima, maka berpuasa kita ketika itu tidak tepat. Karena kita berpuasa 1 hari setelah ijtima. Dan sepakat semuanya, seluruh Indonesia sampai ke Arab Saudi ketika itu puasanya sama. Idul Fitrinya yang berbeda. Karena kenapa? Karena tidak berpedoman kepada astronomi murni. Karena astronomi tidak bisa berdiri sendiri dalam masalah ibadah. Astronomi tentu harus ditopang dengan kaedah-kaedah dalam fikih. Nah, kalau ingin menggunakan astronomi murni, maka ijtima'lah pergantiannya. Nah, tapi dalam Islam, pergantian hari itu adalah ba'dal maghrib. Mana ilahnya? Mana arahnya? Ilahnya adalah kapan kita takbir pertama ketika Idul Fitri. Takbir pertama adalah ba'dal maghrib, menandakan sudah masuk hari yang baru. Kapan kita bertakbir terakhir Idul Fitri atau Idul Adha? Asar, hari terakhir. Kenapa? Maghrib nanti sudah masuk bulan yang baru. Jamaah sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia hilal. Nah, karena yas'alunaka 'anil ahillah ini, karena masalah hilal ini, kemudian diterjemahkanlah makna hilal itu dengan berbagai metode. Tentu penterjemahan, tabyin, penjelasan pertama dengan Al-Quran itu adalah dengan Al-Quran itu sendiri. Kemudian penjelasan Al-Quran yang paling utama adalah bil hadis, dengan hadis nubuwah. Dalam hadis disebutkan, tapi ini sering sekali adalah hadis tentang Ramadan dan Syawal. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa inna ghumma fakmilul iddata thalathin. Berpuasalah kamu dengan melihat hilal dan berhari rayalah kamu dengan melihat hilal. Hadis ini adalah tabyin terhadap Al-Quran, yas'alunaka 'anil ahillah. Penjelasan terhadap makna hilal tadi itulah dengan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu dengan melihat bulan dan berhari rayalah kamu juga dengan melihat hilal. Bukan bulan, melihat hilal. Nah, kemudian sepakatlah jumhur ulama bahwasanya dalam masalah awal bulan Hijriah tidak hanya Ramadan, Syawal, tapi semuanya itu minimal 2 variabel. Dari hadis ini ada 2 variabel. Variabel yang pertama adalah kriteria penetapan awal bulan Hijriah. Mau pakai kriteria yang mana? Hadisnya sama, ayatnya sama, interpretasinya berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Mau pakai yang mana? Kriteria sebagai variabel yang pertama. Variabel yang kedua adalah pemberlakuan hasil ru'yah. Jadi ada 2. Yang pertama adalah kriteria penetapan awal bulan Hijriah. Yang kedua adalah pemberlakuan hasil ru'yah. Jadi 2 variabel. Kita coba lihat variabel yang pertama. Hadisnya sama. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Tercatat setelah dikeluarkan takhrij hadis, kami membuat penelitian tentang masalah hadis-hadis nubuwah tentang masalah penetapan awal bulan Hijriah. Setidaknya dari kutubus sittah ada 109 hadis yang berbicara tentang penetapan awal bulan Hijriah, terutama Ramadan dan Syawal. Dan ada 40 hadis yang berbicara khusus tentang ru'yatul hilal, dan hanya 1 hadis yang berbicara tentang hisab,
yang langsung menggunakan kata hisab, dan satu lagi hadis yang membicarakan tentang makna lain dari hisab, penelusuran. Akan tetapi dari sedemikian hadis itu, jumhur ulama berpendapat kriteria yang dipakai, variabel yang pertama, variabel kriteria yang dipakai adalah ru'yatul hilal. Variabel yang pertama, ru'yatul hilal yang digunakan. Nah, dari mana makna ru'yatul hilal itu? Karena dianggap ayat hadis dan ayat ini terlalu vulgar, terlalu jelas menjelaskan tentang kewajiban ru'yatul hilal, sehingga para ulama bersepakat bahwa hadis ini dan ayat ini kesemuanya ini dalam masalah penetapan awal bulan Hijriah adalah ta'abbudi. Makna ta'abbudi adalah ini sebagai sebuah ibadah yang harus dilakukan. Kalau ibadah dalam kaidah usul secara penelusuran bayani, itu tidak ada tausiahul makna, tidak ada perluasan makna, tidak bisa diluaskan makna itu ke dalam makna yang lain. Bagi yang berpendapat ru'yatul hilal itu adalah ta'abbudi, yaitu sebagai sebuah ibadah, maka tidak ada tausiahul makna, tidak ada perluasan makna, kifayah, cukup bahwa ini sebagai sebuah ibadah, maka penetapannya harus dengan ru'yatul hilal. Itu yang pertama, kriteria yang pertama dari variabel yang pertama. Tetapi tengku-tengku yang dirahmati Allah, karena fenomena astronomi yang semakin berkembang, semakin luas, makna ini diluaskan. Tidak lagi ru'yah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati itu diartikan sebagai ru'yah bil aini, tapi diluaskan makna ru'yah itu, diluaskan dengan kalimat faqduruh di depannya. Apa perluasan maknanya? Tidak lagi ru'yah itu bermakna melihat, tapi bermakna mengetahui. Itu juga ada, dimaknakan makna ru'yah itu tidak lagi sebagai melihat, tapi dimaknakan sebagai mengetahui. Mengetahui bagaimana? Kita tahu bahwa bulannya sudah ada walaupun belum mampu untuk dilihat. Jadi dua konsep utama ini, sehingga lahirlah dua konsep utama dalam variabel ru'yah, dalam variabel penentuan kriteria. Apa dua konsep utama? Konsep ru'yah dan konsep hisab. Konsep ru'yah tidak sebagai perluasan makna, mengambil makna ru'yah, makna syahidah, makna hilal, makna ghumma dengan makna yang asli tanpa ada tausiahul makna, dan itu dilakukan oleh jumhur. Kemudian yang satu lagi memperluas makna, sehingga kalau yang pertama tadi ta'abbudi, yang kedua ini sudah ta'akuli makna, sudah diakalkan, maka dimaknakan ru'yah syahidah, bukan lagi melihat tapi dimaknakan mengetahui. Lahirlah dua konsensus terbesar dalam penetapan awal bulan Hijriah, ru'yah dan hisab. Nah, ini inti permasalahan teman-teman dirahmati Allah. Kita coba lihat, nah, karena ini judul yang diberikan oleh panitia adalah tentang Idul Adha. Kita coba lihat variabel ini dengan keadaan Idul Adha kita. Nah, ketika ru'yatul hilal, penetapan awal bulan Zulhijjah yang lalu di hari Minggu, ternyata ketinggian hilal di Aceh, di Indonesia itu rata-rata adalah 2 derajat. Rata-rata semuanya adalah 1 sampai 2 derajat. Variabel yang pertama, secara ru'yah tidak mungkin diru'yah dan tidak ada keberhasilan satupun di seluruh Indonesia ketika itu yang mampu untuk meru'yah hilal dengan alasan apapun. Apakah alasan ghumma, atau alasan syafaq lebih merah, atau alasan hilal terlalu rendah, yang artinya tidak ada satupun di seluruh Indonesia ketika itu yang mampu melihat
hilal di hari Minggu, di hari Ahad yang lalu. Akhirnya apa? Akhirnya diputuskan tanggal hari Senin masih merupakan 30 Zulqa'dah. Karena konsepnya ru'yah dilakukan di hari 29. Kemudian kalau 29 tidak nampak hilal, tambah 1 hari, istikmal namanya. Tambah 1 hari menjadi 30, baru kemudian esoknya menjadi tanggal 1 Zulhijjah. Maka 1 Zulhijjah versi ru'yah menurut pendapat jumhur, dan itu digunakan di seluruh Indonesia dan ulama-ulama daerah kita. Digunakan, akhirnya 1 Zulhijjah jatuh pada hari Selasa. Akibatnya apa? Akibatnya gara-gara 1 Zulhijjah jatuh pada hari Selasa, 9 Zulhijjah sudah tentu akan jatuh di hari Rabu, dan 10 Zulhijjah akan jatuh di hari Kamis. Nah, ini dasarnya, dasar dalilnya yang tadi, kemudian dasar astronominya seperti itu. Nah, apakah dengan alat tidak mungkin dilihat? Teleskop, dengan teropong, dengan teodolit, dalam konsep astronomi observasional, dalam konsep astronomi observasi itu ada kriteria namanya visibilitas hilal. Visibilitas hilal bermakna imkan ru'yah. Hilal memungkinkan untuk diru'yah karena berbagai alasan. Karena cahaya syafaq lebih besar, tidak mungkin untuk diru'yah. Harusnya cahaya hilal lebih kuat daripada cahaya syafaq. Secara astronomi memang tidak dimungkinkan hari Ahad itu diru'yah. Maka memang tidak akan mungkin ada mendapatkan hilal ketika itu. Nah, bagaimana dengan Arab Saudi? Nah, ini Arab Saudi adalah termasuk negara yang masih melanggengkan ru'yah sebagai pedoman, bukan hisab. Arab Saudi. Jadi penetapan Arab Saudi ketika itu adalah berdasarkan ru'yah, bukan berdasarkan hisab. Arab Saudi di hari Ahad juga meru'yah hilal. Hasil ru'yahnya adalah ternyata hilal nampak di Arab Saudi. Ketika hilal nampak di Arab Saudi, diteliti secara astronomis, apakah mungkin nampak? Karena tadi kan di Indonesia secara fikih tidak mungkin nampak, secara astronomi juga tidak mungkin nampak. Karena hilal terlalu rendah, belum cukup syarat untuk hilal terlihat. Nah, di Saudi bagaimana? Saudi dan Indonesia itu jaraknya 4 jam. 4 jam masa berlalu dari maghrib di sini, maka di sana posisi hilal yang di sini tadi 2 derajat sampai ke Saudi sudah naik menjadi 4 derajat. Dalam konsep fikih 4 derajat itu bisa dilihat. Dalam konsep astronomi 4 derajat sudah cukup syarat dari visibilitas hilal astronomi untuk juga mampu dilihat dengan teleskop. Makanya wajar saja Saudi mampu melihat hilal ketika itu. Nah, kembali kepada yang kedua. Yang kedua adalah hisab. Bagaimana hisab ketika itu? Di Indonesia, bagi yang menggunakan hisab, tentu sudah akan ada bulan. Apa alasannya? Karena bulan dalam anggapan sudah berada 2 derajat di atas ufuk. Tanpa dilihat, kalau memakai makna tausi'ul makna ru'yah, dari melihat menjadi mengetahui, tentu hilal sudah ada, tentu bulan sudah hadir, sudah ada, tapi tidak bisa dilihat karena sudah ada, sudah diketahui ada. Secara perhitungan maka diputuskan hari Senin menjadi 1 Zulhijjah, maka akan sama dengan Saudi. Hari Rabu menjadi hari Arafah dan hari Kamis 29 Juni menjadi Idul Adha menggunakan konsep hisab. Bagaimana dengan kita? Nah, kan kembali ke kita, kembali ke tengku-tengku yang dirahmati Allah, menggunakan pendapat jumhur dengan ru'yah atau menggunakan pendapat kontemporer yang membolehkan tausi'ul makna dari ru'yah menjadi hisab. Nah, pertanyaan selanjutnya,
Jadi sebelumnya adalah salah ketika ada yang mengatakan, oh hisab sudah tepat karena Saudi juga berhari raya pada yang sama dengan hisab. Tidak. Kenapa? Karena Saudi berhari raya bukan karena hisab. Saudi berhari raya karena ru'yah. Kebetulan ru'yah di Saudi berhasil. Akan ada masa nanti, akan ada masa hilal sudah di atas ufuk tapi tidak mungkin dilihat. Contoh, kalau hilal 1 derajat, maka di Saudi pun tidak mungkin dilihat. Pernah keputusan dulu antara hisab yang ada di Indonesia dengan Saudi itu berbeda. Kenapa? Karena terlalu rendah. Maka Saudi tetap menggunakan ru'yah. Jadi menyamakan antara hasil hisab di Indonesia dengan kesimpulan Saudi yang berhari raya di tanggal 29 itu bukan merupakan komponen yang cocok. Kenapa? Karena variabel yang digunakan berbeda. Hisab dengan ru'yah. Pertanyaan selanjutnya. Nah, apakah hasil ru'yah di Arab Saudi tidak berlaku untuk Indonesia? Kan seperti itu. Apakah hasil melihat hilalnya di Arab Saudi itu hanya berlaku untuk Arab Saudi atau berlaku untuk semuanya, seluruh Indonesia? Nah, tadi saya mengatakan ketika kita pertama membahas masalah yas'alunaka 'anil hillah, ada 2 variabel utama. Kita sudah menjelaskan variabel penetapan awal bulan Hijriah, yang kemudian ada 2 konsep, konsep ru'yah dan konsep hisab. Nah, yang kedua, variabel yang kedua adalah pemberlakuan keterlihatan hilal. Ini dia. Variabel yang kedua adalah pemberlakuan keterlihatan hilal. Nah, menyangkut dengan keterlihatan hilal, fikih mazhab itu lari ke 2 pendapat lagi. Fikih mazhab lari ke 2 pendapat lagi. Jumhur Hanafi, Ahnaf, Malikiyah dan Hambali itu berpendapat ittihadul matali'. Disebut dalam kitab-kitab fikih 3 mazhab itu, karena sudah 3 mazhab utama, tentu kita sebut dengan jumhur. Dalam 3 mazhab ini disebutkan bahwasanya hilal berlaku untuk seluruhnya. Apa dasarnya? Dasarnya datang seorang badui kepada Rasulullah, menyebutkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya melihat hilal." Kemudian Rasulullah langsung berkatakan, tanpa bertanya dia dari mana, apakah dia jauh dari Mekah, apakah dia dekat dari Mekah, apakah dia berasal dari mana, tidak bertanya itu. Tapi Rasulullah langsung memutuskan, maka kita berbuka puasa. Fa'aftiru, berbukalah kita semuanya. Nah, berbuka puasalah kita semuanya. Nah, dari dasar itu dianggap oleh 3 mazhab ini bahwasanya tidak ada ikhtilaful matali, tapi adalah ittihadul matali'. Asal terlihat satu saja di seluruh dunia, maka berlaku untuk seluruh dunia. Disebut dalam astronomi namanya hasil ru'yah global. Satu saja terlihat, maka berlaku untuk semuanya. Terlihat di Saudi, maka Indonesia harus ikut. Menurut pendapat Hanafi, Maliki dan Hambali. Semua ikut. Nampak di Amerika, semua harus ikut. Nampak di Turki, semua harus ikut. Begitu juga nampak di Indonesia, maka Saudi juga harus ikut. Bagi yang menggunakan pemberlakuan matla' sebagai variabel yang kedua, ittihadul matali'. Satu matla' untuk seluruh dunia. Hambali, Maliki dan Hanafi. Hadirin sidang jamaah Maghrib dan Isya yang dirahmati Allah. Syafi'iyah berpendapat berbeda tentang ini. Saya lihat dari fikih dulu, baru nanti kita lihat dari astronomi. Syafi'iyah berpendapat berbeda. Syafi'iyah itu menyebutkan bahwasanya ikhtilaful matali' dalam masalah pemberlakuan hilal, pemberlakuan hasil ru'yah. Bagi yang memakai mazhab Syafi'i, maka diwajibkan ada ikhtilaful matali', berbeda matla', berbeda hasil ru'yah, tidak berlaku untuk semuanya. Hasil ru'yah di Saudi tidak berlaku untuk Indonesia dalam mazhab
Syafi'i. Apa alasannya? Alasannya athar, sebuah hadis marfu yang dibawa oleh Quraib. Ketika itu Quraib diperintahkan oleh Ummul Fadil untuk berangkat ke Yaman. Disuruh berangkat ke Syam menjumpai Muawiyah. Ketika selesai dari Syam, dalam pertengahan Ramadan dia kembali ke Madinah, berjumpa Ibnu Abbas. Dia menyatakan pada Ibnu Abbas, kami di Syam berpuasa pada hari Jumat. Apa alasannya? Karena malam Jumat kami bisa melihat hilal. Ibnu Abbas menjawab, kami berpuasa pada hari Sabtu. Kenapa? Karena di Madinah tidak terlihat hilal. Maka dari dasar hadis Quraib inilah mazhab Syafi'i berpendapat ada ikhtilaful matali, ada perbedaan penetapan hasil ru'yatul hilal. Dari satu bilad dengan bilad yang lain dianggap tidak berlaku hasil ru'yah. Kemudian keluarlah pendapat-pendapat ulama Syafi'i, An-Nawawi, Ar-Rafi'i. An-Nawawi dalam syarah Muslim menyebutkan bahwasanya matlak yang berlaku adalah matlak masafah kasar. Masafah kasar itu adalah matlak berdasarkan salat, kebolehan untuk mengkasar salat. Berapa? 16 farsakh. 16 farsakh itu dalam Wahbah Zuhaili disebutkan, dalam miqdar, ukuran dalam kitab Wahbah Zuhaili disebutkan satu farsakh itu 5.544 meter. Jadi 5,544 meter setiap satu farsakh. Kalau seandainya 16 farsakh kali dengan 5,544 maka 88,7 kilometer. Setiap 88,7 kilometer jarak tempuh, maka itu menjadi masafah kasar. Itu matlak yang ditentukan ketika itu. Makanya Aceh kalau diberlakukan masafah kasar berat, tengku-tengku dirahmati Allah. Kenapa berat? Maka Aceh 600 kilo dari Banda Aceh ke Medan dengan jarak bujur hampir sekitar 6-7 bujur barat ke bujur timur, maka Aceh itu akan ada 5 sampai 6 matlak. Berpuasa di Banda Aceh belum tentu berpuasa di Birun. Berpuasa di Birun belum tentu berpuasa di Tamiang. Kenapa? Karena matlak masafah kasar. Kemudian berkembang. Asy-Syarqawi menyebutkan matlak itu adalah 24 farsakh. Nah, 24 farsakh kita kali dengan miqdar yang disebutkan oleh Wahbah Zuhaili 5,544 km per satu farsakh, maka 133 km. Maka rasionya adalah Aceh itu bisa 3 matlak. Nah, belum tentu sama berpuasa, belum tentu sama berhari raya. Kemudian dalam kitab Bughyatul Murtasyidin, Abu Makramah menyebutkan bahwasanya, Abu Makramah itu seorang ulama dari Yaman, menyebutkan bahwasanya matlak yang berlaku adalah 8 derajat bujur atau maksimal 32 menit tenggelam matahari, selisih antara satu lokasi dengan lokasi yang lain. Nah, ini sudah mulai matlak itu masuk astronomi ke dalamnya. Tapi disebutkan dalam kitab Bughyatul Murtasyidin, salah satu kitab Syafi'iyah yang utama. Nah, di situ disebutkan Abu Makramah, dinukilkan dari pendapat Abu Makramah, matlak itu adalah 8 derajat atau 32 menit waktu tenggelam hilal. Nah, sejarak mana? Jaraknya adalah kalau dihitung mulai Pulau Aceh yang terjauh di Aceh, itu perhitungannya adalah sampai pada posisi Batam. Makanya beberapa tengku kita, ulama kita di Aceh ketika Ramadan dan Syawal tidak menerima hasil ru'yah di Jawa. Alasannya apa? Alasannya karena matlak 8 derajat. Yang boleh berlaku hilal untuk penetapan awal bulan Hijriah hanya pada posisi 8 derajat. Kemudian berkembang lagi, tengku-tengku rahmati Allah. Dalam Hasyiah I'anah disebutkan ada istilahnya, walaupun ini dalam fikih Syafi'i disebut sebagai pendapat yang lemah. Apa disebutkan dalam Hasyiah I'anah?
disebutkan bahwasanya matla' itu boleh wilayatul hukmi, boleh karena sebuah negara. Ini yang digunakan di Indonesia. Dapat di Sabang, berlaku di Maroke. Dapat di Jawa, berlaku di Aceh. Limada? Kenapa? Karena matla' wilayatul hukmi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pemberlakuan hasil ru'yah yang ada di Arab Saudi? Terserah di bulan yang mana. Muharram, Safar sampai Zulhijjah. Dalam fikih Syafi'i yang kami sebutkan tadi, ternyata semuanya tidak masuk kategori matla'. Makanya kuat sekali bagi yang berpendapat Syafi'iyah itu mengekang bahwasanya matla' itu berlaku, yang dapat di Saudi itu tidak berlaku untuk di Aceh. Alasannya adalah karena ikhtilaful matali'. Demikian. Hadirin dirahmati Allah. Nah, illa ada istisna, kecuali bagi yang menggunakan mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, maka ittihadul matali' berlaku untuk semuanya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan astronomi melihat ini? Kan dalam astronomi ada istilahnya garis tanggal. Nah, bagaimana astronomi? Secara astronomi sebenarnya ada pemberlakuan matla'. Nah, ini dia. Ini menarik secara astronomi. Setelah kita lihat jarak bujur itu 80 bujur ke barat. 180 bujur ke barat dan 180 bujur ke timur. Jarak itu menjadikan dunia ini perlu matla'. Kalau secara astronomi, apa alasannya? Garis edar bulan itu ada nanti pada posisi di atas pada garis sumbu Y, itu pasti akan berbentuk plus positif. Bimakna ada pada garis edar bulan itu bulan sudah pada posisi positif. Tentu pada posisi minus itu bulan masih berada di bawah ufuk. Akan ada masa-masa daerah bulan sudah terbit, bulan belum terbit. Maka secara astronomi sebenarnya cocok ikhtilaful matali'. Tapi pembatasan ikhtilaful matali' ini harus diharmonisasi lagi antara fikih dengan astronomi. Karena kenapa? Dalam fikih Syafi'i matla' itu kan berkembang. Dari pertama 16 farsakh, kemudian berubah menjadi 24 farsakh, kemudian berubah menjadi 8 derajat, kemudian berubah menjadi wilayatul hukmi. Maka secara astronomi sebenarnya ada perluasan makna dalam masalah matla' yang bisa ada tausi'ul makna secara bayani dalam usul fiqh yang dibolehkan untuk memperluas makna matla' itu tidak hanya secara fikih tapi secara astronomi. Mana batasan matla' secara astronomi? Ada dua. Kalau mau pakai matla' atau pembatasan hilal secara astronomi murni, maka konjungsi adalah batas matla'. Di mana terjadi batas konjungsi, di situ terjadi batas matla'. Di mana terjadi plus minus hilal, hilal di atas ufuk, hilal di bawah ufuk, yang plus itu adalah satu matla', yang minus adalah beda matla'. Itu fikih dalam astronomi kalau dikembangkan. Atau yang kedua, memakai tidak astronomi murni, bermakna astronomi teoritis, tapi astronomi observasional. Astronomi observasional adalah berdasarkan kemungkinan hilal terlihat. Hilal baru bisa dilihat secara astronomi, secara ru'yah astronomi, baru mungkin dilihat hilal kalau sudah pada posisi variabel 3 derajat di atas ufuk dengan elongasi. Elongasi itu sudut yang dibentuk antara bulan dan matahari ketika maghrib ru'yatul hilal. Ketika sudut elongasi itu sudah 6,4 derajat, hasil penelitian 100 tahun lamanya, baru bisa ditemukanlah 6,4 derajat atau 3 derajat di atas ufuk. Hilal itu sudah berada, maka itu disebut dengan visibilitas hilal atau imkan ru'yah atau astronomi observasional. Kalau menggunakan astronomi observasional ini, maka pada garis 3 derajat hilal lah, di situ kita mulai posisi matla'. Hadirin sidang jamaah Maghrib dan Isya dirahmati Allah.
Matlak yang pertama, masafah kasar. Ternyata tidak sesuai kalau kita pakai Indonesia dengan Saudi. Kenapa? Cuma 16 farsakh. Matlak yang kedua, 24 farsakh. Asyarqawi menyebutkan itu juga tidak sesuai. Kenapa? Karena cuma 24 farsakh, maka tidak akan berlaku hilal di Saudi, berlaku di Indonesia. Matlak yang ketiga, matlak 8 derajat. Juga tidak 8 derajat antara Saudi dengan Indonesia. Mekah itu berada pada posisi 39 derajat bujur. Dan Aceh pada posisi 95 derajat bujur. Selisih antara 95 dengan 39 tentulah bukan 8 derajat. Maka tidak cocok, maka tidak masuk ke dalam matlak 8 derajat. Makanya banyak ulama kita yang tidak menggunakan Saudi sebagai alasan. Kenapa? Dalam Syafi'i tidak masuk 8 derajat. Wilayatul hukmi, wilayatul hukum antara Indonesia dengan Saudi juga tidak masuk. Yang terakhir astronomi kita lihat. Matlak astronomi. Matlak astronomi kalau seandainya menggunakan konjungsi sebagai batas, cocok, bisa masuk antara Indonesia hari ini ya, untuk Idul Adha ini, antara Indonesia dengan Arab Saudi kalau pakai konjungsi. Tapi konjungsi itu di Indonesia tidak ada yang gunakan lagi. Hisab yang digunakan oleh kawan-kawan kita di Muhammadiyah adalah hisab wujudul hilal, bukan konjungsi. Konjungsi itu adalah sebelum wujudul hilal. Wujudul hilal itu adalah kalau hilal terlihat ba'dal maghrib, bukan ba'dal konjungsi. Misal, konjungsi terjadi jam 2 malam, itu tidak sebagai patokan bagi hisab hakiki wujudul hilal yang digunakan oleh kawan-kawan Muhammadiyah. Tapi mereka menggunakan hisab wujudul hilal ba'dal maghrib. Maka ini mau pakai yang mana? Nah, kalau pakai konjungsi maka cocok berlaku, karena kan di Indonesia sudah 2 derajat, di Saudi 4 derajat. Konjungsi itu kan pada posisi 0 derajat, maka sudah pasti cocok. Nah, bagaimana dengan konsep matlak astronomi observasi? Maknanya adalah astronomi ru'yatul hilal yang mungkin untuk dilihat, atau visibilitas hilal, atau dalam bahasa fikih namanya imkan ru'yah, mungkin untuk diruyah. Tidak cocok juga. Apa alasannya? Hilal baru bisa dilihat pada posisi 3 derajat, dan ternyata di Aceh ketika itu adalah 2 derajat, maka tidak cocok. Nah, terakhir, tengku-tengku rahmat Allah, apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya ini adalah masalah khilafiyah. Silahkan tengku-tengku beramal pada yang yakin pada masing-masing. Silahkan gunakan ikut Saudi boleh, cuma berarti ittihadul matali', bukan ikhtilaful matali' Syafi'i. Oh, pakai ikhtilaful matali' Syafi'i boleh, cuma tidak ada yang cocok kecuali pakai konjungsi astronomi sebagai batasan. Makanya silahkan digunakan yang mana. Ada pertanyaan yang menggelikan misalnya, kan harinya sama. Kenapa kita mataharinya kan lebih cepat keluar di Indonesia? Kenapa kita Saudi harusnya matahari kan lebih terlambat? Catatan penting, penetapan awal bulan Hijriah bukan karena keterbitan matahari, bukan karena terbitnya matahari, tapi karena terlihatnya hilal, karena terlihatnya bulan. Jadi masalah Qamariyah itu, Hijriah itu bukan pada matahari tapi pada bulan. Terakhir hadirin dirahmati Allah, karena sudah bunyi untuk Isya. Terakhir, Darul Ifta. Kita kan biasanya berkiblat kepada pendapat Mesir atau pendapat Arab Saudi. Darul Ifta, ulama Saudi itu sudah berpendapat, ulama Mesir itu berpendapat melalui Darul Ifta. Darul Ifta berpendapat untuk Ramadan dan Syawal itu berlaku ikhtilaful matali'. Tapi untuk Hijriah, untuk hari haji Arafah itu mengikuti penentuan Arafah yang ada di Arab Saudi. Itu Darul Ifta Mesir. Bagaimana dengan Saudi sendiri? Kita kan ikut Saudi juga, Rame. Nah, Saudi sudah berbeda. Syekh Utsaimin yang menjadi pegangan sebagai rujukan di Saudi sekarang,
dalam Majmu' Fatawa itu menyebutkan pemberlakuan hilal, Ramadan, Syawal dan Hijjah tergantung keputusan pemerintah masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.